kita bahas tentang short term day cycle-nya. Short term di sini kan kita lihat tuh ada namanya tuh rotasi sektoral ya. Rotasi sektoral di sini tuh eh kita bahas dulu deh di sini. US menuju Great Depression sesi 2 bisa jadi kalau menurut saya mah. Ya, mungkin prediksi saya dalam waktu 5 tahun akan terjadi seperti itu tuh fase turun dulu nanti Great Depression tuh. Ya, nggak belum kayaknya belum sekarang deh, belum tahun ini lah ya. Nanti mungkin 5 tahun lagi bisa jadi. 4 tahun lagi, sorry, 4-5 tahun lagi lah gitu. Sorry, 2026 kan 4 tahunnya ya, berarti 2030 tuh harusnya, gitu kan? Great Depression gitu, ya. Baru hanya pendapat aja ya, tapi balik lagi semua ciri-cirinya sih menuju ke sana ya, yang saya lihat gitu kan. Jadi ada kesempatan long term bullish. Nah, ini kita masuk ke strategi rotasi sektoral. Ya, rotasi sektoral ini ada namanya tuh kan ada sama ya. Tadi saya udah bahas juga kan ada early recovery, early phase. Udah gitu masuk ke recovery gitu kan. Udah masuk ke resesi, udah gitu masuk ke full recession gitu kan. Kalau kita ngomongin ada 4 phase kan tadi ya. Kalau kita ngomongin. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati. Market itu selalu mendahului. Jadi market ini selalu mendahului daripada apa namanya tuh ekonominya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman juga ngelihat bahwa resesi nanti resesi bakal ini ya, jangan-jangan dia udah justru lagi mulai bullish justru ya. Nah, kok kalau posisi sekarang di mana? Pendapat saya ini mah ekonominya tuh belum resesi, sekarang tuh masih di sini. Gitu. Makanya sekarang bear marketnya masih di sini, belum sampai bottom belum, belum. Masih di sinian lah gitu kurang lebih gitu ya, kurang lebihnya. Jadi kalau pendapat saya saat ini tuh resesi ini belum kebuka, apalagi di US tuh belum kebuka. Semua tuh masih ngomongin tentang strong ekonomi. Strong ekonominya tuh strong katanya tuh masih penganggurannya tuh masih sekian katanya tuh sedikit. Inflasinya masih tinggi gitu kan. Padahal kalau di belakangnya tuh apalagi berpotensinya kalau dibales nih kayak perang tarif apa segala macam itu pasti meluluhlantahkan dia ekonomi dia juga tuh ke Amerika ya secara nggak langsung ya gitu. Jadi suatu saat akan resesi Amerika mungkin nggak sangat besar sih kalau pendapat saya. Jadi saat ini makanya kenapa saya bilang jangan agresif dulu ya, kita pegang aja cash dulu gitu. Oke, mendingan pegang cash, santai, beli dikit-dikit lah gitu. Jangan terlalu agresif gitu ya. Memang market kadang-kadang menggiurkan ya. Mungkin akan ada kualitasnya turun naik dulu, nanti naik dulu. Mungkin. Makanya prediksi saya tuh Maret tetap akan ada naik dulu gitu. Tapi jangan sampai kita all in saat ini ya. Saran saya gitu. Tapi balik lagi, ini mah disclaimer on ya. Saya nggak ngajak atau nggak ini, silakan semua resiko tanggung masing-masing. Oke. Kita lanjut. Nah, pertanyaannya kan kitanya harus bersiap apa nih begitu economic bull nanti recovery nih masuk ke recovery bull market apa yang kita beli gitu kan? Nah, pertanyaannya kan ke sana kan ujung-ujungnya ya. Kalau kita ngomongin, jadi bersiap nih. Biasanya pengalaman saya kalau dilihat memang rata-rata sesuai, nanti saya akan berikan datanya. Itu biasanya tuh sektor teknologi, finance yang utama sama transportation. Sebenarnya ini ada yang berbeda pendapat silakan aja ya. Tapi kalau saya lebih fokusnya ke sini. Ya, teknologi dan transportation dan finance biasanya. Ya, yang akan mendahului biasanya ya. Gitu. Kenapa mendahului? Satu, kalau teknologi balik lagi ya, semua kok didasar dari teknologi. Karena chip money. Di saat market bottom ada chip money, biasanya yang diinvest sama mereka tuh adalah teknologi dulu karena biasanya mereka tuh sensitif terhadap pendanaan. Semakin mereka punya dana lebih, mereka masih ekspansi lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. Karakter teknologi kan kayak gitu. Kayak bank digital. Penetrasinya kan cepat gitu kan dia dibanding bank-bank konvensional. Nah, makanya sektor teknologi ini selalu di awal menjadi motor gitu ya, pengalaman saya. Ya, dan transportasi kenapa? Balik lagi, untuk menggerakkan ekonomi ya jelas transportasi dulu harus digerakkan kan. Ya, dan biasanya di fase awal ini energinya semua pada murah
gitu kan, murah-murah gitu. Ya transportasi diuntungkan, apalagi ekonominya sudah mulai recovery gitu. Ya logistik betul, transportation and logistik ya Pak. Gitu. Itu biasanya ciri-cirinya seperti itu. Nah, biasanya nanti akan dilanjutkan ke energi, basic material, energi. Fase keduanya tuh pasti energi, biasanya ya. Tapi mungkin nggak energi ini jadi fase pertama, mungkin. Ya, dan makanya ini bukan jadi pakem ya, teman-teman. Bukan berarti textbook harus seperti biasanya gitu kan. Kalau kita ngomonginnya, biasanya akan seperti itu gitu polanya. Nah, begitu sudah masuknya ke peak, masuknya defensif ya, defensif, staple gitu kan, utilities. Nah, biasanya financial tuh akan naik lagi di akhir, udah gitu baru drop semua ya, baru drop semua gitu. Nah, apa yang terjadi sekarang? Financial udah drop semua. Kemarin kan sempat naik dulu tuh tahun lalu. Nah, tahun ini udah mulai drop semua gitu kan, kurang lebih ya. Oke, nah saya akan kasih perbandingan di sini ya. Sorry, kepencet. Nah, ini saya kasih gambaran tahun 2020 sampai 2021. 2020 teman-teman ada di sini udah gabung ke 2020. Invest saham, ya ini saya kasih rotasinya ya. 2020 itu teknologi dulu, kesehatan dan finance tuh mulai muncul. Sama kan, sesuai kan? Udah gitu 2021 masih teknologi, tapi udah mulai ke transportasi dan logistik. Kalau di sini 2020 tuh kenapa ada kesehatan ya karena COVID ya. Makanya jadi belum tentu apa ya. Oh, kesehatan tuh nggak mungkin muncul. Enggak juga, karena kan lihat momennya aja gitu ya, kita juga perhatiin. Lalu finance. Nah, tiga ini kenapa nih urutannya? Urutannya paling tertinggi naiknya, Pak, Bu, ya. Baru masuk ke konsumer non primer, ke industri dan infrastruktur. Ini naiknya juga lumayan. 2022 yang naik tuh baru energi. Nah, baru ke industri-industrinya, terus kesehatan juga naik lagi, lalu ke consumer non primer seperti contohnya kayak ya belanja tas, belanja ini, tiketing dan lain-lain tuh mulai pada happy-happy tuh, gitu kan? Nah, 2023 nih masuk ke basic infrastruktur apa transportasi, logistik, consumer primer. Nah, biasanya tuh mulai muncul tuh ke apa basic-basic apa eh, ke industri dasar. Ya, industri dasar seperti contohnya kayak brand aman juga kan ada corporate action. Lalu ke 2004 juga biasanya tuh kan suka ada finance naik dulu dan properti biasanya naik. Nah, ini ya, properti naik, finance naik. Lalu baru ke Konglo. Konglo ini karena corporate action. Ya, biasanya tuh kan jadi mainan lah, karena kan kering. Biasanya mereka banyak di market tuh sudah mulai murah, banyak lakukan namanya tuh M&A gitu. Oke, ini di 2024. Kalau saat ini teknologi mulai bangun, tapi finance dan transportasi teknologi kayaknya belum ya Pak. Baru hanya awal aja ya, saya pikir mah belum lah. Belum muncul gimana ya, gitu. Teknologi apa yang Bapak maksud Pak yang muncul Pak? Misalkan, gitu. Belum lah, masih awal naik-naik juga belum yang gitu kan. Kalau nggak ada yang story juga kan, ini maksudnya tuh sektor ini bukan berarti semuanya naik ya, berbarengan bisa jadi kan karena apa kita ngomongin karena corporate action juga jadi naik kenceng juga bisa gitu. WiFi kan karena corporate action Pak, dan karena apa ada 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 turnaround gitu kan kondisinya ya. Jadi saya pikir sih dan WiFi itu apakah masuknya teknologi atau infrastruktur kan bisa juga ya kalau kita ngomongin. Ada corporate action lah. Kalau kita ngomong MTech juga belum naiknya terlalu tinggi sih, saya pikir mah ya. Gitu. Oke. Ini sih histori ya. Maksudnya tuh kan kita belajar dari histori. 2016 yang naik apa nih? Jadi kan kita lihat tuh. Ternyata cycle-nya kan satu cycle. Semuanya berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat kan? Ada 4 tahun kurang lebih gitu kan. Kita lihat yang tadi itu ke apa? Ke yang sebelumnya tuh ada satu, dua, tiga, empat, lima lah. 4 sampai 5 tahun tadi kan. Yang saya maksud kan. Satu cycle. Terus ya ini satu cycle juga 4 tahun ya. Ini 2016 malah tambang yang naik. Nah, aneka karena dulu pengkategorian teknologi itu nggak ada ya, Bapak-bapak ya. Jadi kemungkinan besar prediksi saya yang teknologi itu semua masuknya ke aneka industri gitu. Dulu mah pengkategorinya kan agak berbeda dengan sekarang ya. Ada pertambangan, padahal kan energi kalau sekarang ya. Ada industri dasar dan kimia, keuangan, finance gitu kan.
Nah, ini properti dan konstruksi juga tuh apakah di konstruksinya ke infranya atau lebih ke propertinya, konstruksinya atau lebih ke propertinya kan? Nah, ini juga harus dicermati, tapi ini yang saya dapat data. Tapi kurang lebih hampir kurang lebih sama karena cycle-nya pendek, jadi yang pertambang agak kegeser tuh ke awal semuanya ikut bullish gitu. Tapi clue-nya kan hampir sama. Semuanya dimulai dari yang teknologi, terus pertambangan, keuangan, finance itu pasti naik di awal-awal ya. Oh, pertambangan tuh biasanya late, lebih late ya, keduanya. Tapi kan di sini dia udah naiknya di awal, bisa jadi. 2017 udah masuk ke konsumsi, keuangannya juga meningkat ya. Infrastruktur 2018 tidak ada yang perform, 2019 keuangan tuh meningkat lagi di akhir sebelum akhirnya jatuh lebih dalam. Ini data yang berdasarkan 2016-19. Nah, ini 2009. Berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Berarti kan kisaran sekitar 4 sampai 6 tahun satu cycle bisa jadi ya. 2009 tuh semua outperform. Nah, di awal-awal ini outperform semua nih kecuali tambang terbaik gitu kan. 2010 pertambangan juga, terus industri dasar kimia dan keuangan. 2011 sudah mulai konsumsi ini infra. Kan sama kan tuh kan kurang lebih akan mudah masuk ke dulu yang ke antara teknologi, transportation, terus basic industri dan pertambangan baru masuk ke konsumsi terakhir kan kurang lebih seperti itu. Lalu nanti di akhir-akhir ada finance gitu kan. Tuh finance mulai muncul lagi. Ya, gitu. Konsumsi staple-staple ini masih di akhir-akhir late gitu. Nah, ini teman-teman dapat gambaran setidaknya apa yang kita mau lakukan di next cycle berikutnya.